Mulai ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu, kabar saya baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin Iya, membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? iya Bu, saya tidak apa-apa. Saya malah senang kalau Ibu mau ngobrol dengan saya, Ibu. Iya, Saya begini. memang memerlukan seseorang untuk berbicara, Ibu. Iya, iya begini, Nak Kartini. Eh, Belakangan ini Ibu perhatikan Nak Kartini itu terlihat murung. Terus kayaknya tuh kurang bersemangat. Sebenarnya ada apa dengan kamu, Nak? Iya Bu, sebetulnya saya bingung mengapa saya begini. Saya ingin tahu sekali apa penyebabnya, Ibu. Iya. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Iya, saya merasa kalau saya itu tidak nyaman, Ibu. Pada akhir-akhir ini saya tidak nyaman terhadap satu mata pelajaran gitu. Iya. Jadi apalagi selain itu? Iya, Bu, saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman, terutama eh, pada pelajaran bahasa Inggris. Saya seolah-olah merasa, Bu, guru bahasa Inggris itu selalu menyindir saya. Oh, menyindir. Menyindir seperti apa, Nak? Coba kamu ceritakan lebih rinci lagi kepada Ibu tentang perasaan kamu, apa yang kamu alami. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Iya, Ibu, soalnya kalau di dalam, iya, Ibu, soalnya kalau berada di dalam kelas, Ibu itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya, Ibu. Dan saya merasa guru tersebut menyindir saya, dan saya merasa pelajaran bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dan keterampilan berbahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana menurut kamu pernyataan kamu tadi? Ya, ternyata benar juga Bu apa yang dikatakan oleh Ibu guru bahasa Inggris, kalau les itu memang sangat penting. Nah, kalau itu menurut Nak Kartini penting, kenapa Nak Kartini tidak ikut aja les privat bahasa Inggrisnya? Nggak bisa Bu, saya kurang paham kalau pelajaran bahasa Inggris, makanya nilai saya itu jelek terus, dan mungkin itulah penyebab guru bahasa Inggris tidak suka dengan saya ya. Nah, oke. Nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira tujuannya untuk apa? Saya sebenarnya mau mendapatkan solusi Bu yang tepat sehingga saya merasa tidak lagi disindir oleh guru bahasa Inggris, kemudian saya juga mau mendapat nilai yang bagus itu dalam Iya, pelajaran bahasa Inggris. iya, ya Ibu paham, Nak. Jadi, apa kira-kira yang menjadi hambatan Nak Kartini di sini? Iya, sebetulnya Bu, kalau les itu diadakan di sore hari, itu bersamaan dengan saya les juga di luar, Ibu. Saya kebetulan belajar mengaji di luar, TPA. Nah, itu bersamaan dengan saya apa namanya les bahasa Inggris yang diadakan oleh guru bahasa Inggris, Bu. Sehingga waktunya tidak sama berbenturan. Iya, iya. Ibu sangat mengerti, Nak. Terus begini, jadi menurut pendapat Nak Kartini, itu mana yang harus diprioritaskan dulu? Les bahasa Inggrisnya atau mengajinya tadi? Iya. Kalau menurut saya, Bu, apalagi orang tua saya, Bu, mengharuskan keduanya sebetulnya penting semua. Tapi saya belum bisa, Bu, untuk membagi waktu karena jadwal itu bersamaan, Bu, berbenturan. Iya, nah jadi eh,
Kalau anak Kartini mau mendapatkan kedua-duanya nih, mau les bahasa Inggris juga, mau ngaji juga. Jadi bagaimana cara anak Kartini untuk mengatasi masalah ini yang waktunya berbarengan? Iya, paling menurut saya, Bu, yang pertama yang saya lakukan itu adalah menemui guru bahasa Inggris, kemudian membicarakan masalah ini dengan guru bahasa Inggris. Kalau saya pengennya mau diberikan tugas atau catatan atau video pembelajaran yang diberikan kepada saya secara daring dan saya dapat mengerjakannya di rumah, Bu. Dan saya minta dibuatkan juga jadwal les di hari lain, Bu, misalnya di hari Sabtu, soalnya kalau hari Sabtu saya tidak mengaji, Bu, karena TPA-nya libur kalau di hari Sabtu. Oh, iya. Jadi kamu minta tadi untuk daring ya. Kira-kira kalau belajarnya daring itu mengganggu tidak jadwal mengajinya? Saya rasa tidak, Ibu, kalau daring tidak mengganggu, apalagi kalau jadwalnya waktunya dibedakan dan saya bisa belajar secara daring, Bu, bisa lewat HP, bisa lewat laptop juga, Bu. Ah, oke, bagus itu, Nak. Nah, sekarang begini, setelah Nak Kartini cerita sama Ibu, terus kita sudah membicarakan hal ini, kira-kira apa tindak lanjut, langkah selanjutnya yang akan Nak Kartini lakukan? Iya, yang pertama Ibu ya, saya mau bertemu langsung dengan guru tersebut, kemudian membicarakan masalah tersebut dengan guru bahasa Inggris tadi, mungkin akan mengatur waktu saya mengikuti les itu secara daring dan bisa juga dilaksanakan luring di hari Sabtu. Iya, bagus sekali itu Nak kalau menurut Ibu. Memang harus seperti itu karena ya kita ini harus berusaha ya Nak ya sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Apalagi situasi yang Nak Kartini hadapi sekarang ini kan menurut Ibu memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu les bahasa Inggris sama waktu mengaji itu dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika Nak Kartini bisa memanajemen waktu yang baik, terus Nak Kartini juga mau bercerita langsung dengan guru bahasa Inggrisnya, itu maka guru tersebut juga akan memahami keadaan Nak Kartini. Kemudian juga mungkin gurunya akan berusaha membuatkan catatan, bisa jadi tadi lesnya bisa secara daring ya Nak ya. Kemudian juga bisa diganti jadwal les bahasa Inggrisnya di hari lain yang memang tidak mengganggu waktu mengajinya Nak Kartini seperti itu ya. Iya Bu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Eh, Terima kasih juga Ibu sudah mau memberikan saya solusi juga, memberikan saya pemahaman. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Bu. Iya, Nak, sama-sama. Ibu tahu kok Nak Kartini adalah anak yang hebat. Jadi Ibu yakin kamu pasti bisa melewati ini ya. Kamu harus semangat ya, Nak ya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas bantuan Ibu. Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk mengajak saya ngobrol. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Dan hari ini mohon pamit Bu, karena ini mau masuk di pelajaran yang berikutnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke kelas ya, Nak ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Okta. Apa kabar Okta hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu.
Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol dengan Okta. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitas Okta tidak ya? Oh, tidak, Bu. Boleh, boleh, silakan. Ada apa ya, Bu? Iya, Ibu cuma mau ngobrol saja, kan kita sudah lama tidak ngobrol. Eh, Seperti ini, Ibu amati Okta selama ini, Ibu perhatikan sepertinya sering menyendiri. Kalau berada di kelas itu seperti murung. Kira-kira ada apa ya, Nak ya? Begini, Bu. Sebenarnya Okta tuh sudah lama pingin ngobrol, pingin curhat sama Ibu. Tapi Okta nih malu, Bu. Ya, Alhamdulillah hari ini Ibu manggil Okta, terus bisa ketemu sama Ibu, Okta bisa ngobrol sama Ibu. Iya, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Apa yang ingin kamu dapatkan dari kita ngobrol ini, Nak? Ya, Okta tuh sebenarnya pingin mendapatkan solusi dari Ibu tentang permasalahan yang Okta hadapi sekarang, Bu. Iya, terus ada lagi tidak masalahnya Ya, apa? ya gimana Bu ya, Okta tuh merasa tidak nyaman aja di kelas. Sepertinya tuh Okta tuh nggak cocok sama teman-teman yang ada di kelas Okta. Oh gitu ya, Nak. Kira-kira apa yang membuat Okta merasa tidak nyaman di kelas, merasa tidak cocok di kelas dengan teman-teman Okta? Ya, Okta juga tidak tahu Bu, apakah ini salah Okta atau bagaimana, Okta nggak tahu. Iya, coba ceritakan mengapa kamu menjadi tidak nyaman di kelas dan tidak mau bergabung dengan kelompokmu dan bekerja sama dengan kelompokmu untuk mengerjakan tugas, kemudian bekerja sendiri dan lain sebagainya. Itu coba ceritakan dengan Ibu. Ya, awalnya seperti ini, Bu. Sebenarnya tuh Okta tuh mau bergabung dengan mereka, kerja kelompok bareng mereka. Tapi selama ini yang Okta alami setiap kali kami kerja kelompok, Bu, itu selalu Okta sendiri yang bekerja. Terus mereka itu pada asik ngobrol, main handphone. Terus ya jadi Okta memutuskan untuk ya sudahlah, mending saya kerja sendiri aja, tidak usah ikut kerja kelompok seperti itu, Bu. Oh ya, jadi selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri, Ota? eh Sebenarnya setiap kerja kelompok tuh saya sering mengajak teman untuk bekerja sama. Terus saya juga sering Bu ngasih tahu teman-teman, ngajarin teman yang tidak bisa mengerjakan seperti itu Bu. Oh ya, jadi Ibu bisa menyimpulkan dari apa yang dibicarakan Okta bahwa setiap kerja kelompok, kerjasama di sekolah, ya di kelas, pada saat diskusi kelompok di kelas itu pasti selalu Okta yang mengerjakannya sendiri. Sementara teman-teman lain tidak ya. Iya, betul sekali Bu, karena bukan hanya satu pelajaran aja Bu, itu setiap pelajaran kalau ada kerja kelompok itu yang selalu mengerjakan soal di kelas itu selalu Okta. Dan mereka itu ya itu tadi tidak mau mengerjakan, ngobrol, main handphone Bu. Baiklah Okta, sekarang Ibu sudah paham apa sih masalahnya. Kira-kira ada yang lain lagi tidak ya selain itu? Sepertinya nggak ada, Bu. Cuman itu saja. Sebenarnya tuh teman-teman di kelas itu, Bu ya, orangnya tuh baik, sopan. Terus juga rasa kekeluargaan kami di kelas itu juga kuat. Atau mereka juga pikir saya tuh mampu seperti itu, nah Bu. Cuman sayangnya aja kalau semuanya harus dibebani, terus mereka bagaimana kayak gitu, Bu. Iya, nah itu dia Okta. Tadi kan Okta sudah menjelaskan sendiri. Jadi temannya Okta itu sudah menganggap Okta itu adalah anak yang pintar, anak yang mampu untuk mengerjakannya sendiri. Jadi mereka tidak peduli untuk mengerjakan secara berkelompok. Nah, menurut Okta, kira-kira apa sih ke depannya yang akan Okta lakukan? Ya, saya itu bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan. Terus saya juga harus bagaimana seperti itu, Bu. Iya, dari beberapa yang diuraikan oleh Okta tadi, yang Okta jelaskan tadi, apa sih yang menjadi prioritas yang pertama bagi Okta itu yang harus diutamakan yang mana sih kayak itu?
Ya, mungkin yang pertama, Bu, saya mau minta maaf sama teman-teman atas sikap Okta yang mau kerja sendiri tadi. Ya, kemudian yang kedua ya Okta harusnya bisa memahami mereka. Yang ketiga, ya Okta juga merasa bangga dipercaya sama teman-teman. Eh, dan ya Okta mau ikut bekerja sama, tidak tidak menyendiri lagi seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali ini anak ibu ya, Okta. Keren sekali pendapat Okta. Ibu bangga sebetulnya menjadi guru Okta. Kira-kira ada hal lain tidak yang akan kamu lakukan selain dari yang tadi? Ya, rencana Okta sih Okta mau buat kelompok belajar seperti itu Bu di kelas. Dan Okta juga bersedia kalau misalnya teman-teman mau diajarin dan Okta juga akan membimbing teman-teman eh, yang mungkin belum belum paham, belum bisa. Mungkin itu Bu. Okta akan mencoba membimbing mereka selagi Okta bisa, selagi Okta mampu. Nah, ini dia yang ibu maksud. Yang ibu sangat suka itu dengan Okta. Bisa menjelaskan lagi ke ibu lebih jauh lagi tidak? Kira-kira apa sih yang solusi yang paling tepat dari Okta? Iya Bu, mungkin Okta juga akan buat jadwal, terus untuk menentukan harinya dan siapa saja nanti yang mau ikut kegiatan belajar bersama tadi Bu. Iya, benar sekali Okta. Mungkin yang Okta maksud itu mungkin tutor sebaya ya nak ya. Apa itu tutor sebaya Bu? Oh, itulah yang Okta jelaskan seperti yang Okta jelaskan tadi. Bahwa tutor sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang lebih baik. Kemudian dia juga memiliki hubungan sosial yang tinggi, keakraban dengan rekan-rekannya di kelas ya. Itulah yang Ibu maksud tutor sebaya itu. Oh iya Bu, iya. Akhirnya Okta paham sekarang Bu. Iya, nak. Nah, dari obrolan kita yang eh, cukup lama ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ya, Okta akan mencoba untuk bergabung dengan teman dan bekerja sama dengan mereka, Bu. Nah, kalau ada kerja kelompok atau belajar kelompok lagi. Dan Okta juga akan membuat tutor sebaya yang seperti Ibu katakan tadi. Iya, bagus sekali, Okta. Ibu suka dengan pendapat kamu dan apa yang akan kamu lakukan. Dan yang akan kamu capai, apa sih dalam diskusi ini? Dan komitmen apa juga yang akan kamu jalani dalam rencana ini? Ya, mungkin setelah ngobrol dengan Ibu ini, mungkin Okta akan menemui teman, Bu. Terus Okta akan menjelaskan, mengungkapkan kegiatan apa yang akan Okta rencanakan tadi. Seperti itu, Bu. Ya, kira-kira menurut Okta siapa nih yang akan membantu Okta dalam menjalankan komitmen ini supaya berhasil kayak itu? Ya, Okta juga akan meminta teman-teman Bu di kelas untuk mengingatkan Okta dan membantu Okta dalam menjalankan komitmen saya, Bu. Seperti itu. Iya, hebat sekali anak ibu yang satu ini ya Okta. Kamu pasti bisa dan ibu yakin kamu adalah anak yang pintar, memiliki prestasi, jadi tularkan dengan teman-teman kamu sehingga semuanya bisa hebat seperti Okta. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih keren buat Okta. Ya Iya, nak ya kamu hebat, kamu pasti bisa dan tetap semangat ya Okta ya. iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Okta juga senang, rasanya lega sekali setelah ngobrol sama Ibu ini. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin Iya Okta sama-sama mau, nak. iya Okta mau pamit pulang dulu ya Bu ya ke rumah. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kembali Okta.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan refleksi diri latihan coaching yang telah kami laksanakan tadi. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah, menurut kami alur Tirta sudah berjalan dengan secara berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian komunikasi dengan Poci pun berjalan dengan penuh kehangatan. Kemudian Poci juga leluasa menyampaikan pendapatnya, saran dan masukan yang didapat juga sudah mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi adalah motivasi untuk pengembangan diri dan harus terus belajar bagaimana cara mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan atau kompetensi yang ada pada diri coaching. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan untuk dapat dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pertama yang dilakukan adalah selalu fokus dalam mendengarkan dan memperhatikan setiap ucapan, gerak mimik, kemudian ekspresi dari coach agar bisa menempatkan posisi yang pas atau sesuai perasaan dan harapan yang diinginkan oleh coach. Terus yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang terutama sekali adalah memperbanyak jam terbang sebagai coach. Karena coach memang tidak harus ahli dalam setiap permasalahan coaching, akan tetapi dengan sering melakukan coaching dan mendapat permasalahan-permasalahan baru, pasti akan meningkatkan wawasan coach. Tetap belajar dan komunikasi serta berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat juga dengan kepala sekolah. Selanjutnya refleksi ini akan dipaparkan oleh rekan saya Okta Rina Suciati. Kepada Okta kami silakan. Baik, terima kasih Bu Kartini. Selanjutnya, tuliskan hasil refleksi Anda. Alhamdulillah, proses coaching berjalan lancar. Semua tahapan Tirta bisa berjalan dari awal sampai akhir bersama Ibu Kartini. Komunikasi yang cair dan akrab juga berjalan dan sangat membantu proses coaching. Ke depan menjadi pengalaman penting untuk dapat mempraktekkan kucing Tirta di kehidupan nyata. Kemudian tuliskan umpan balik dari kuci Anda. Pertanyaan untuk kuci. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Saya merasa lega, bisa mengungkapkan dan menceritakan yang menjadi kegalauan saya kepada coach. Dengan bercerita, saya mendapat semangat tambahan untuk bisa melangkah ke depan dengan keyakinan. Saat proses coaching juga berjalan lancar. Saya merasa nyaman bercerita dengan coach. Tidak ada liabilitas sepanjang proses coaching. Semoga saya bisa melaksanakan rencana aksi yang sudah dibahas dalam proses coaching dengan baik. Demikianlah pemaparan dari kami berdua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.